Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yafi Adi Aritna dengan NIM 122470041 program studi Rekayasa Tata Kelola Terpadu. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS pengelolaan air urban dan rural. Yang pertama itu menjelaskan istilah dari Ed.Silacom. Singkatan dari Sistem Informasi dan Layanan Komunal. Ini merupakan sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mengelola dan memberikan informasi terkait dengan layanan publik. Ada pemetaan sumber daya air, pemantauan kualitas air, pengelolaan distribusi air, pelayanan pelanggan, dan perencanaan dan penganggaran. Yang kedua itu ada konsep pengenalan dari DIS. Metode yang digunakan untuk memahami lebih dalam tentang kepribadian seseorang. Ada dominance, influence, steadiness, dan consciousness. Terus yang C itu ada theory of planned behavior. Sebuah model teoritis dalam psikologi sosial yang berusaha menjelaskan hubungan antara sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku yang dirasakan terhadap niat dan perilaku seseorang. Contoh penerapan dari TPB atau Theory of Planned Behavior ini kampanye hemat air, pembangunan fasilitas air, dan program edukasi. Terus yang D itu ada community behavior, itu sikap atau pola tindakan dan nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok orang dalam suatu komunitas, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Itu ada beberapa, yaitu sikap hemat, perawatan sumber air, partisipasi dalam pengelolaan air, penerimaan teknologi baru, dan perilaku sosial. Adapun faktor yang mempengaruhi komunitas itu tersebut, yaitu ada sosial, ekonomi, lingkungan, dan pemerintah. Yang E, organi Zational behavior itu perilaku organisasi memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya pemenuhan kebutuhan air minum, terutama dalam konteks perusahaan penyediaan air minum yang biasa dikenal sebagai PDAM atau lembaga terkait lainnya. Yang ke F itu ada SDGs, singkatan dari Sustainable Development Goals. Ini adalah serangkaian 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai panduan untuk mencapai masa depan lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang. Salah satu tujuannya itu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Tujuan ini secara khusus menargetkan masalah akses terhadap air bersih dan sanitasi yang masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara termasuk Indonesia. G itu ada spam. Suatu sistem yang terintegrasi mulai dari sumber baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian air bersih kepada masyarakat. Adapun komponen utama dari spam itu ada sumber air baku, unit pengelolaan, unit penyimpangan, dan jaringan distribusi. Tantangan itu ada sumber daya, teknologi, manajemen, dan perubahan iklim. Dan yang terakhir itu ada BUMDes, Badan Usaha yang Meningkatkan Perekonomian Desa dan Kesejahteraan Masyarakat. Salah satu sektor yang sering dikelola oleh BUMDes adalah sektor penyediaan bersih. Yang kedua, jika saya menjadi bupati atau wali kota. Yang pertama itu minimal 5 tahun untuk mencapai cakupan layanan air bersih yang memadai di seluruh wilayah. Waktu yang dibutuhkan akan sangat bergantung pada kompleksitas permasalahan kondisi geografis dan kesediaan sumber daya. Langkah-langkahnya, tahap persiapan tahun 1 dan 2 melakukan kajian ulang data yang ada dan mengidentifikasi gap antara kebutuhan dan ketersediaan air. Terus menyusun rencana induk penyediaan air bersih termasuk perencanaan teknis, finansial dan sosial, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengurus perizinan dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Terus ada tahap pelaksanaan tahun 3 sampai 5. Pengembangan sumber daya air, membangun atau memperbaiki sumber air baku seperti waduk, sungai, atau mata air. Lalu ada pengelolaan air. Pengelolaan air itu membangun atau meningkatkan kapasitas instalasi pengelolaan air IPA untuk menghasilkan air bersih yang memenuhi standar. Lalu ada distribusi air, membangun jaringan pipa distribusi air yang menjangkau seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan. Sanitasi, meningkatkan sanitasi lingkungan untuk menjaga kualitas air bersih yang telah dihasilkan. Lalu yang C itu, dengan perencanaan yang matang, dukungan yang kuat, serta kerjasama yang baik dari semua pihak, saya optimis dapat mencapai target penyediaan air bersih minimal 80% pada akhir periode kepemimpinan saya.
Kalau untuk hambatan yang mungkin terjadi itu ada keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran itu proyek penyedia air bersih membutuhkan investasi yang cukup besar. Lalu kondisi geografis yang sulit. Wilayah yang sulit dijangkau akan membutuhkan biaya biaya dan waktu yang lebih lama. Perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas sumber air. Perbedaan kepentingan. Terkadang terjadi perbedaan kepentingan antar berbagai pihak yang terlibat. Ini adalah skema saya. Pendapat saya tentang video. Itu ada sustainability, terus keterlibatan masyarakat, sama replikasi. Lalu video ini menjelaskan tentang 17 Sustainable Development Goals yang bertujuan untuk mengubah dunia. SDGs mencakup berbagai isu global seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan ketidaksetaraan, aksi iklim, pendidikan berkualitas, kesehatan, dan banyak lagi. Video ini mengajak penonton untuk mempelajari kita lebih lanjut tentang SDGs dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini skema master plan yang saya buat. Bisa dilihat. Oke, mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati indahnya perjuangan.